masa depan. Kenalin, aku Amel yang udah lolos, sudah ketolak 2 kali di PTN dalam SNBP, SNBT. Itu membuatku benar-benar sedih dan dulu pengumumannya itu waktu tanggal 28 Mei, sekarang sudah 6 Juni baru aku bisa cerita. Aku seiring berjalannya waktu, aku sudah agak bisa menerima. Tapi 90% aku belum menerimanya. Oke. Aku mau cerita terlebih dahulu. Ini aku waktu pengumumannya itu kan tanggal 28 ya, sore. Aku buka itu di sore hari bersama Naila, adik aku. Terus dan dapat pengumuman gagal. Aku bener-bener nangis, terus malamnya nggak bisa tidur, dan aku bikin catatan guys. Ya, catatannya tuh panjang banget dan judulnya aku kasih 18 tahunku. Emang itu ketepatan di bulan aku waktu 18 tahun. Jadi bulan Mei itu ulang tahun aku dan tepat pada tahun 18. Pokoknya usia 18 gitu. Apa ya, belibet. Ini aku mau bacain ya. 18 tahunku, aku gagal di SNBP, lalu gagal juga di SNBT. Di sini aku benar-benar kehilangan arah. Semua berjalan di luar rencanaku. Sebelumnya, usaha serta doa sudah kupanjatkan, benar. Namun inilah yang ku dapatkan. Rasa mengucilkan diri sendiri datang tanpa permisi. Ternyata di kehidupan ini, aku hanya jadi peran pembantu. Aku pikir aku istimewa, selalu mendapatkan apa yang aku inginkan, apa yang aku usahakan, apa yang aku doakan. Namun setelah kejadian di bulan Mei, tepat di tanggal 28, aku jadi berpikir, ternyata usaha mati-matian yang aku lakukan tidak selalu menghasilkan seperti apa yang aku impikan. Aku dulu tuh usahanya bener-bener kuat tenaga. Aku belajar itu ya dari sekolah pun aku belajar UTBK. Terus aku ngikuti les bimbel di Jember. Dan rumahku tuh kebetulan di desa. Dan aku tuh PP dari Semboro, Jember, berapa jam, terus kena panas. Karena aku motoran ya, panas, hujan tuh bener-bener kayak waktu hujan tuh ya, waktu les tuh kan waktu-waktunya hujan, bulan hujan gitu kan. Wes pokok udanan wes ya. Nek bledek kudanan terus sampai ya Allah kayak minggir di Alfamart, terus pas poso-poso minggir di Alfamart ya. Ya Allah sedih banget ini ya, tak rasanya sedih ini. Terus apa yang aku lakukan tidak selalu menghasilkan seperti apa yang aku impikan. Itu emang bener ada rasa kenapa mereka bisa lolos. Kayak aku ngerasa aku bener-bener iri buat yang mereka kok bisa lolos. Kayak aku ngeliat usahaku loh sekeras ini, masa aku nggak lolos, kayak ngono. Makanya aku kayak ngerasa aku tuh masih belum ikhlas. Sedangkan diriku tidak, aku juga tidak kurang-kurangnya berusaha. Bahkan hujan dan panasnya terik matahari di siang bolong pun aku terjang demi mendapatkan ilmu untuk persiapan UTBK. Hati merasa tidak terima, namun di sisi lain aku harus ikhlas. Sekali lagi aku mencoba untuk ikhlas karena rencana Allah itu lebih baik daripada rencanaku. Normal kan kalau ada rasa tidak terima, namun harus mencoba ikhlas karena hidup di dunia hanya sementara. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, hidup di dunia hanya sementara, masa iya nyusahin orang tua terus, bikin orang tua kepikiran, bikin orang tua merasa bersalah karena keadaan ekonominya? Enggak kan? Waktu aku pengumuman gak lolos di SNBT itu kan bener-bener kayak wes iku jalan terakhir punya aku, betul. Aku nggak mungkin bisa mandiri apalagi swasta.
wis nggak mungkin karena keadaan ekonomi keluarga aku. Aduh, perih. Hmm. Iki perih make up cuy. Bentar ya. Ya aku make up soalnya aku mau buat foto buat kerja. Udah selesai, udah nggak perih lagi, udah aman. Lanjut ya. Waktu bapak aku tahu kalau aku nggak lulus SNBT tuh, bapak aku pulang dari sawah nih, dikasih tahu ibu kalau aku nggak lulus tuh, bapak bilang gini, ya Allah, kayak bener-bener kecewa kan, itu kecewa berat itu pasti. Terus ibu aku juga bilang kayak gini, ya ibu gak bisa melak mandiri. Ya aku wis ngerti emang gak mungkin aku kalau mau mandiri apalagi swasta ya kan. Lanjut ya. Dan ya aku masih terjebak di dalam pertanyaan dari dalam diriku sendiri. Sekarang aku hanya berjalan mengikuti alur kehidupanku, dan aku harap semoga aku segera menemukan jawabannya. Begini ya rasanya anak yang mau menuju dewasa. Aku harap aku bisa sukses dan aku bisa mewujudkan impianku walau bukan melewati rencana yang aku susun. Bener-bener ini keluar dari rencana aku, Rek. Bener-bener keluar. Ya Allah, kayak aku sampai bingung ya, aku harus aku mulai di aku bingung banget. Terus terima kasih Bapak, Ibu, adik, emak yang selalu ada di sampingku. Dan aku sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengusahakan untuk aku bisa lanjut menuntut ilmu di perguruan tinggi negeri. Meskipun belum ya. Aku belum bisa bisa lolos di PTN. Uang sedikit demi sedikit dikumpulkan untuk membayar bimbel serta uang bensin yang cukup banyak karena aku PP dari desa ke kota untuk mengikuti bimbel. Aku dulu tuh kan bimbelnya setiap Sabtu, setiap minggu ya. Aku tuh selalu dikasih 50.000 sama bapak aku. 50.000 tuh uang banyak loh, Rek. Sulit nyarinya. Dan aku minta maaf karena belum bisa meraih itu. Sekali lagi aku benar-benar minta maaf ya. Pak Bu, Bapak Ibu, semoga kelak nanti bisa, mungkin nanti di jalan yang lain, mungkin Amel bisa kok sukses. Bisa naikkan haji kedua orang tua serta bisa menjadi sarjana ya, doakan. Terus singkat cerita, terus udah ya, ini sudah tanggal 6 Juni itu dulu ya. Waktu aku 28 Mei, itu cerita aku waktu 28 Mei. Terus setelah waktu itu, setelah pengumuman kan jam 3 kan, aku ditelepon sama saudaraku, Mel gimana, tanya kan, aku bilang belum rezeki. Terus tanya, kamu mau kerja enggak? Kerja dulu, nanti kamu kuliah bisa nanti gitu tahun depan, atau enggak kamu bisa ambil kuliah kelas malam gitu. Terus aku bilang ya wes mau lah ya kan, aku nggak tahu soalnya aku harus kemana. Mau wes Mbak Rik, aku bilang kayak gitu. Tapi tuh ya Rek, itu belum belum fix kerjanya. Jadi sampai sekarang tuh aku masih nganggur gitu, aku masih bingung. Terus aku juga aku coba daftar di swasta yang ada beasiswanya. Alhamdulillahnya aku bisa dapat beasiswa 90% di Presiden University jurusan manajemen informasi bisnis. Tapi sama ibuku nggak boleh, soalnya itu jauh, ini Pekanbaru. Beasiswa 90% itu aku dapat UKT 4 juta. Itu kuliahnya tuh selesainya tuh cuma 3 tahunan guys, soalnya
1 tahun itu ada 3 semester gitu. 1 semester cuma 4 bulan kalau di Presiden University, tapi sama ibu aku tidak boleh. Jadi ya sekarang harapanku cuma kerja itu untuk tahun ini ya. Dan aku nggak tahu itu aku bisa lolos atau enggak, soalnya emang lawan aku itu anak sarjana semua, dengan aku anak SMA. Ini tuh ini yang kerjaannya tuh aku ditanyakan, Mel bisa bikin kayak gini nggak? Ya wes lah iso ya kan, aku batal gak bisa, nangis aja gitu. Terus aku coba iso, terus Mbak Rika bilang gini, dicoba isek ya Mel, karena kan aku juga gak bisa mastiin masuk karena ada HRT. Berarti gak bisa dong, gak pasti kan. Sekarang pun aku masih bingung. Aku tuh bener-bener iri, kayak aku nggak tahu gimana ke depannya. Terus tahu nggak sih, temanku SD SMP tuh semua pada keterima semua loh, cuma aku aja. Terus ibuku bilang gini, kok kamu Tomel yang tertinggal, bilang gitu. Sedih banget. Aduh perih banget lagi. Aduh belku. Ya semoga aku bisa mendapatkan, ya semoga aku harap semoga aku bisa cepet mendapatkan jawaban dari semua ujian ini gitu ya. Semoga nanti berkali-kali lipat deh gitu, aku harapnya dapetnya rezekinya yang berkali-kali lipat. Mungkin bukan ini rezekiku, bukan SNBP tahun ini, mungkin rezekiku tahun depan gitu ya. Mungkin aku bisa kuliah di luar negeri atau kayak gitu, aku nggak tahu juga. Pokoknya sekarang aku cuma usaha aja gitu. Tapi kemarin juga sudah usaha, tapi juga nggak lolos. Ya udah gini aja deh ya, aku ada pesan buat masa depan aku. Nanti kalau aku udah sukses, halo masa depan aku, nanti kalau kamu sudah sukses, jangan lupa ya sama saudara kamu yang bantu kamu. Terus jangan lupa sama ibu bapak gitu ya. Terus jangan lupa sama sholatnya. Jangan lupa kalau kamu dulu tuh ngejar sesuatu pasti datang ke Allah. Jangan lupa sama Allah. Nomor satu jangan lupa sama Allah ya, masa depan aku. Jangan lupa sama sholatmu, jangan lupa sama tahajudmu, jangan lupa sama puasamu, jangan lupa sama pokoknya apa yang kamu lakukan sekarang tuh jangan kamu lupain. Kamu tetap lanjutin meskipun kamu sudah sukses tuh, jangan kamu lupain ya masa depanku. Nanti kamu jangan lupa nonton ini video. Nanti kalau kamu sudah bersuami, masa depanku tahu juga sih, nggak usah mikir kayak gitu, udah lupain. Aku harap di masa depan aku bisa sukses berkali-kali lipat ya kan, 1000 kali lipat, berkali-kali lipat. Dan semoga jalanku dipermudah. Mungkin jalan yang aku ambil kemarin waktu SNBT tuh sulit, jadi nggak diterima, maksudnya aku nggak diterima kuliah. Mungkin otakku tuh nggak mampu di teknik. Mungkin tahun depan aku nggak ambil teknik lagi. Nggak tahu ya aku nanti tahun depan ngambil apa. Aku masih bingung. Aku sekarang cuma fokus belajar bahasa Inggris saja. Udah, oke. Semoga bisa keterima kerja di tahun ini, lalu tahun depan aku bisa keterima di PTN atau di PTS atau di perguruan tinggi ada di luar negeri begitu. Yes.
Semoga jalanku jauh lebih baik dari apa yang aku rencanakan, berkali-kali lipat bahkan. Oke, thank you for watching masa depan aku. Bye bye, see you. Aku centil banget ya kan. Coba lihat ini, aku habis roll. Oke, so ya, oh my god, aku badai banget. Tuh pokoknya aku badai banget guys. Oh iya, aku jualan dimsum loh. Masa depan aku jualan dimsum sama Yuris. Sebentar ya, ini gak ada cahayanya. Tuh cahaya. Ini dia wajah aku waktu aku suka. Aku masih mencari jawaban dari masa depan gitu. Centil banget. Ini tahun berapa? Ini tahun 2025. Waktu aku umur 18 tahun. Dan aku masih nanti di stitch ya kalau aku sudah kaya. Bye bye.